Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saskia Rizania dengan NIM 1C0196. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah akuntansi syariah dengan materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dengan dosen pengampu Dr. Wikmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNL, CSRS. Apa itu kerangka dasar penyusunan? Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi, keuangan, dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Adapun tujuan kerangka dasar, terdapat 4 tujuan. Yang pertama itu untuk penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk mengulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, untuk auditor sebagai memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang terakhir, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi dan disajikan dalam keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Adapun asas-asas transaksi syariah terdapat 5 asas, yaitu yang pertama yaitu persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, yang kelima universalisme atau syumulisyah. Adapun karakteristik transaksi syariah, terdapat 11 karakter transaksi syariah. Yang pertama itu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham, saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan atau transaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau taib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur masyir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gahar. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Dan kesembilan, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang. Kesepuluh, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Yang 11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi. Adapun bentuk laporan keuangan syariah, terdapat 5 bentuk. Yang pertama itu posisi keuangan entitas syariah. Kedua, informasi kerja entitas syariah. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang fungsi sosial entitas syariah. Dan kelima, catatan dan schedule tambahan. Adapun karakteristik transaksi syariah terdapat 4 karakter. Yang pertama itu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengembangkan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Adapun asumsi dasarnya terdapat 2 asumsi, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Adapun karakteristik kualitatif laporan terdapat 4 karakternya, yaitu dapat dipahami, relevan, kendala, dan dapat dibandingkan. Konsep dasar akuntansi menurut AAOVI dan pemikiran Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan, yaitu terdapat 5 tujuan akuntansi keuangannya. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan
akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akurasi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk membantu manajemen dalam membuat pertimbangan pada akan saat menyusun laporan keuangan. Yang keempat, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Yang kelima, tujuan yang menggunakan dengan baik dan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan syariah. Adapun pemakaian kebutuhan informasinya terdapat 5 yang membutuhkan kebutuhan informasinya terdapat yang pertama itu pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, yang ketiga pemegang dana atau bagi deposan bank, yang keempat pemilik dana tabungan, yang kelima pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam pengelola zakat, yang ketujuh pihak yang mengatur. Paradigma asas dan karakteristik transaksi syariahnya, yang pertama tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal, tidak boleh dilakukan secara tidak adil, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Yang keempat harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih, di mana al-maqasid adalah tujuan untuk selalu disesuaikan dengan tuntutan Islam, sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan terdekat muka bumi. Adapun bentuk laporan keuangannya terdapat 7 bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo. Yang keempat laporan arus kas. Yang kelima laporan perubahan investasi, investasi dan ekuivalennya. Yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana qard hasan. Adapun syarat kualitatif laporan keuangannya menurut AAOIV, pertama itu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan konsisten dan dapat dimengerti. Adapun perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi, yang pertama itu entitas unit akuntansi, yang kedua kegiatan usaha yang berkelanjutan, yang ketiga periodisasi, yang keempat satuan mata uang, yang kelima konservatif, yang keenam harga perolehan, yang ketujuh penandingan antara pendapatan dan beban, yang kedelapan dasar aktual, yang sembilan pengungkapan penuh, yang 10 substansi mengungguli bentuk. Sekian dari pemaparan materi saya ucapkan kepada teman-teman telah melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.